Halo, halo. Cek, kedengeran? Oh, nggak ada suara ya? Oke. Cek, cek, tes. Kedengeran kah? Kedengeran mas dari akun Kedengeran satunya. ya? Noise Iya. nggak? Noise nggak mas? Kayak feedback, kayak ada gembanya. Wait, wait. Oke. Baik. Aman ya? Oke, aman ya. Oke, malam ini kita ketemu lagi ya dengan Health Talk episode 19. Ternyata masih noise bentar.
Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Apakah suaranya udah aman? Atau masih feedback? Aman ya? Kedengeran ya? Aman ya? Oke. Ya. Oke, malam ini kita akan ini ya. Sebelumnya eh, sehat selalu buat sobat-sobat semuanya. Karena malam ini kita ketemu di kelas pertama kita di tahun 2024 ya. Malam ini kita akan sharing session aja ya buat eh, karya-karya misalnya teman-teman aman ya. Jadi eh, teman-teman, sobat-sobat kalau misalnya ada karya yang mau di share, kita saling sharing dan diskusi ya, yang sifatnya adalah untuk saling membangun. Oke, sebelum kita mulai kelas malam ini, eh, boleh kita screenshot bareng dulu, boleh open cam dulu, sobat-sobat semuanya. Yuk, kita open cam dulu. Wah, ada Mas Dila. Tampilan baru Mas, 2024. Tampilan cepak ini. Mau masuk ini ya, kelas B. Iya, eh, kalau tempat lain boleh open cam dulu kitanya. Kita screenshot bareng dulu. Oke, ada lagi yang mau open cam? Wih, depan dia tuh nampakin Gundam ya. Wih, jadul tuh Gundamnya, mahal tuh. Lu Oke, Mas Babi kemana Mas? oke, kalau yang nggak, oh, oh iya Mas Bin nggak ada ya? Keluar ya? Keluar kayak sinyal ya. Oke, ada Akbar, sehat semuanya ya. Oke, kalau belum ada yang open cam lagi, saya screenshot ya. Mungkin nanti kalau di akhir kita screenshot lagi. Oke, boleh pasang gaya, bebas di sini nggak ada partai-partaian. Nah, kayak gimana? Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke, bentar ya, saya cek dulu seperti biasa. Oke, ya. Nah, kalau sobat ada yang punya karya yang mau di-share duluan? Tadi di grup ada yang udah ini ya. Kalau ada boleh silakan. Kalau ada yang mau di-share dulu nanti baru kita sama-sama belajar. Ada yang mau share karyanya dulu? Boleh, komik, animasi, ilustrasi, atau apapun itu boleh, silakan. Ada yang mau share duluan? Monggo. Jadi sebenarnya sebelum sembari nunggu kalau ada yang mau share duluan boleh nanti chat atau raise hand aja ya, karyanya mau di itu nanti tinggal di share screen. Sebenarnya malam ini kita tuh ada narasumber dari sobat dari industri ya, tapi karena tiba-tiba beliau ada berhalangan jadi diganti jadwalnya bukan malam ini. Oke, ada yang mau share duluan nggak? Karyanya? Nah, ini Mas Bambi ada nongol lagi Mas. Mau di foto ulang ya? Nggak apa-apa. Yang sama sinyal apa? Wifi. Nanti Pak di akhir kita screenshot bareng. Oke, nah jadi oke, ini ada chat nih. Coba tanya. Oke. Nah, jadi
ada yang mau share karyanya duluan biar kita bareng-bareng? Kayaknya malu-malu ya. Nah, kalau itu saya siapin juga deh salah satu. ah, Itu Manda mau sharing Mas? oh iya, oh boleh boleh, silakan, bisa share screen silakan, udah saya buka. Bisa share screen, kalau mau share screen silakan. Halo, Ya, tes, kedengeran nggak Kak? kedengeran. Oh iya. Tunggu bentar ya Kak, ini masih loading screen-nya. Oke, siap siap. Nanti kalau misalnya setelah Manda dia mau share lagi, silakan ya, dipersiapkan. Udah kelihatan share screen-nya Kak? Udah. Oke. Jadi ini saya izin share screen ya untuk ada proyek animasi buat sekolah sebelumnya. Udah selesai sih untuk proyeknya, cuman coba saya besarin dulu. Dia nggak ada suaranya. Ada suaranya kan dianya? Iya. Di sana ada suaranya Kak? Oh enggak ada. Kayaknya pas kamu share screen kan di bawahnya tuh ada share sound tuh. Enggak ada. Kamu checklist dulu. Soalnya nggak ada suaranya keluar. Oh iya. Jadi di share Oh iya, ulang. bentar. Oke Kak. Oh iya. Oke, bentar ya Kak. Oke. Yang ini ada audionya Kak?
Sama. Bagaimana mereka akan merencanakan tradisi ini? Nanti yang beli bahannya Rio sama Gede ya. Dipinjam dulu uangnya, nanti tak ganti lagi beli. Iya. Di mana kita akan mengadakan acaranya? Bagaimana kalau kita di rumah Komang saja? Keesokan harinya, Ria dan Gede pergi berkeliling untuk beli bahan makanan. Mereka beli di pasar Ketuk. Mau beli apa, Nak? Ini Bu, kita mau beli daging, sayur, sama beras. Enggi, silakan bayar. Setelah selesai, mereka pergi ke rumah Komang untuk masak. Pada akhirnya, mereka puas dengan hasil makanan mereka dan makan bersama. Ini adalah suatu tradisi yang akan menerus kepada generasi berikutnya. Selesai. Oke, udah selesai Kak. Oke, keren. Applause Tadi dulu ya. audionya kedengeran ya? Kedengeran. Oke, keren tuh. Oh ya. Apa karyanya ya. Itu tugas sekolah. Iya, tugas sekolah sebelum magang sih Kak. Jadi dikasih waktu sampai Oktober. Terus bagian saya bagian editing frame by frame-nya sama bagian editingnya Kak. Oh, oke. Itu ngerjainnya ini ya, tradisional ya atau digital gambarnya? Digital Kak, pakai digital. OpenTones. Iya Kak. Oh, pakai OpenTones ya. Tapi bentuk ininya ya, kanvasnya jadi kayak kertas gitu ya, biar lebih. Iya Kak, kertasnya di kertasnya di. Halo, mute kayaknya, enggak tadi. Oh ya Kak, tes ya. Tadi iya. Jadi kertasnya jadi kanvas gitu ya, dianya ya. Iya Kak. Oke. Diubah ke kanvas habis itu dijadiin ini buat backgroundnya. Sip. Keren. Nah itu jadinya total berapa lama ngerjainnya? Total kerjainnya mungkin sekitar 2-3 bulan sih Kak. Soalnya juga magangnya akhir Oktober. Jadi mungkin waktunya sangat singkat, ditambah lagi kalau di Bali mungkin ada banyak liburnya sama acaranya di sini sih Kak. Jadi kurang lebih 2-3 bulan sih Kak. 2-3 bulan ya. Jadi itu dikerjainnya ketika masa-masa magang ya kemarin ya. Oh, sebelum magang Kak. Sekarang sudah magang. Ya. Oh, sekarang sudah magang. Oke. Iya Kak. Nah, itu artinya ketika ngebuat animasinya itu ini ya, ada berapa orang tuh yang ngedrawing ya? Iya Kak, jadi ada sekitar 6 yang biasanya bagian drawingnya itu ada 4, yang bagian editingnya itu ada 2 Kak. Ya. Nah, betul. Tapi pas bikin bikin komiknya itu ini enggak ngebuat desain karakternya dulu enggak? Iya sih Kak, jadi ada biasanya kalau
projectnya itu kan gurunya juga nilai dari awal pertahapannya. Jadi di sana kita desain karakter dulu, desain storyboardnya juga dulu, habis itu sketsa backgroundnya juga ada Kak. Kalau di storyboardnya itu kita tulis tangan sih Kak, kita juga gambarnya di kertas, cuman nanti kita pindahinnya ke digital, soalnya itu juga masuk penilaian. Iya. Artinya bikin desain karakternya ini ya, secara tradisional ya, manual di kertas. Iya Kak, secara tradisional. Oke. Nah, apa tuh namanya, itu ya, saran sih misalnya nih, ketika kita ngebuat desain karakter misalnya secara tradisional itu ya, kalau aku dulu tuh biasanya tuh bikin dulu minimal tampak depan, tampak samping, tampak belakang gitu. Tampak depan, tampak serong, tampak samping, sama tampak belakang kayak gitu. Nah, atau misalnya memang ketika membuat storyboardnya udah kepikiran kayaknya serong jarang deh, langsung ke samping aja gitu sama belakang misalnya. Nah, nanti kan ngerjainnya tuh kan walaupun di tradisional kan nanti bisa di itu ya, bisa di scan kayak gitu ya, atau di import ke dalam softwarenya. Nah, ketika ngebuatnya itu ini apa tuh namanya, di trace gitu lah. Jadi karakternya jadi continuity gitu kan. Kalaupun misalnya kesulitan untuk cut off kayak gitu ya, atau misalnya kesulitan frame by frame, seenggaknya kita sudah, kalau misalnya dirimu bisa buat karakternya konsepnya cut out kayak gitu ya, mungkin enak kayak gitu. Tapi kalau misalnya kamu belum mempelajari atau belum paham, ya kamu pakai cara tadi tuh, di tracing aja. Jadi ketika ngebuat storyboard itu tuh berdasarkan tracingan itu. Nah, kalau dulu aku kan ngebuatnya pakai tradisional ya. Nah, kalau pakai tradisional tuh tahu nggak, ada yang kayak plastik gitu loh, plastik tipis buat kalau kita bikin laporan atau apa gitu loh. Oh iya, kayak punya buat ya plastik bening itu ya. Nah, biasanya aku bikin karakternya tuh di atas plastik bening itu, baru di trace di atas kertas gitu loh. Jadi kalaupun bikin storyboard pakai pakai tradisional, pakai kertas, nah itu jadi patokannya untuk untuk membuat continuity, proporsi, desain karakter wajah kayak gitu ya. Jadi dia secara continuity nggak berubah-berubah ya untuk itunya. Nah, terus juga kayak tadi tuh aku lihat kan animasinya tuh ini banget, simplify banget gitu loh. Jadi buat kita kan misalnya kita kesulitan buat tangan ya, jadi jadiin aja kayak Doraemon gitu loh, atau tangannya bulat atau apa gitu. Sebenarnya nggak masalah sih sebenarnya ketika itu kan, karena nggak mesti yang harus detail kelihatan tangannya atau apa. Nah, itu balik-balik misalnya reference kita mau kemana gitu. Jadi sebenarnya sih overall oke sih kalau aku bilang sih, lihat animasinya gitu kan. Nah, jatuhnya juga masih itu ya, bisa juga disebut motion itu ya, motion comic ya, yang dibuat sama Manda tadi gitu. Nah, terus juga ada ini sedikit nih, penasaran sedikit sih, kenapa nggak pakai bahasa Bali, Manda? Awalnya nggak pakai bahasa Bali kan yang pertama kan biasanya itu kan proyeknya kan dipamerin di sekolah, ada pameran sekolah sebelumnya. Jadi biar overall semua orang bisa ngerti. Yang kedua, saya bukan orang asli Bali sih Kak, jadi saya kurang ngerti sama bahasa Bali juga Kak. Oh gitu ya. Soalnya kan kamu kan pakai itu juga, pakai subtitle ya.
Iya atau kak. subtitle juga. Tapi bahasa yang kamu gunakan kan bahasa Indonesia, tapi subtitlenya juga bahasa Indonesia gitu. Jadi Iya kak. jadi sebenarnya kayak kurang berpengaruh ya. Nah, makanya kenapa aku bilang kenapa nggak pakai bahasa Bali ya. Nah, ketika kamu nggak bisa, kamu bisa ini bisa apa bisa tanya tuh ke orang-orang yang emang asli Bali kayak gitu ya. Soalnya kan bahasa Bali itu kan ciri khas banget ya. Iya. Secara logat, intonasi dan lain-lain. Nah, beda sih kalau misalnya dengan bahasa Palembang ya. Kalau bahasa Palembang itu kan kasar banget ya. Kalau bahasa sehari-harinya tuh kasar banget sih. Makanya agak sulit ketika mau membuat sebuah tayangan itu menggunakan bahasa daerah Palembang yang halus karena di Palembang itu kan bahasanya itu kan kalau bahasa halusnya itu kan namanya bebaso. Nah, yang dia juga sama sih kayak Bali, campuran ada Jawanya juga kayak gitu ya. Jadi kayak kayak bahasanya lebih halus, lebih santun. Nah, cuman sudah sangat jarang orang di Palembang ini yang menggunakan bahasa itu. Jadi makanya banyak bukan banyak ya, agak sulit banget kalau kita di Palembang itu menggunakan tontonan itu pakai bahasa Palembang tuh gara-gara itu. Karena kan kasar banget ya kalau di Palembang itu ya. Misalnya nih kalau ngomong kepala aja tuh kan kepala kayak gitu ya. Jadi kayak kayak misalnya nih ya, kalau misalnya dia ngomong kepala kepala kamu gitu, kepala kau. Nah, itu kasar banget. Iya kak. jadi jadi kan agak-agak ini ya, agak-agak worry kayak gitu. Nah, sebenarnya saran aja sih kalau memang misalnya pakai bahasa Indonesia, nggak usah pakai subtitle lagi nggak apa-apa gitu. Kecuali kalau kamu pakai subtitlenya bahasa Inggris kayak gitu ya. Sebenarnya Iya. sih nggak apa-apa sih. Atau misalnya ada logat-logat lah satu orang, misalnya kan tadi karakternya kalau nggak salah ada 3 ya, masalah ya, benar nggak? Ada 3 atau 2 5 kak. ya? Oh 5 ya, malah 5. Iya, yang main karakter. Ya iya kak. Nah, jadi sekadar saran sih kalau misalnya ceritanya pendek, pakai aja karakternya 2, ke 3, Oh. 3 itu udah kebanyakan, apalagi sampai 5 gitu loh. Jadi kalaupun misalnya kamu membuat itu series ya, episodik atau non episodik misalnya ya, kamu mau bikin karakternya itu kalau memang kamu SDM-nya sedikit, timnya sedikit, diturunin aja karakternya jadi 2 gitu. Oh iya. Jadi nggak terlalu menyusahkan ke si pembuatnya juga nanti untuk mengerjakan itu. Gitu sih paling sih overall keren sih karyanya Manda kayak gitu. Oke kak. Makasih ya buat pendapatnya ya kak. Ya, siap kayak gitu. Terima kasih. Atau dari yang lainnya ada Mas Bambi tuh, ada Mas Dila. Kalau mau share boleh tuh hasil yang dikerjain sama Manda tadi. Kayak gitu. Atau Manda juga kalau mau ada yang ditanyain juga nggak apa-apa ya terkait apapun itu gitu. Karena kita sifatnya diskusi ya buat. Oke, ini di ini ada Tura ya. Maaf kalau cuma bisa share link, kalau share screen lagi nggak bisa karena lagi di luar. Ini project tugas kelompok kalian. Oh, dirimu bisa open cam nih buat jelasin nanti, Tura. Nanti kita bantu nih buat buat share screen. Bisa? Open mic-nya? Bisa, Tura mau ini sharing tentang kerjaannya, nanti dibantu kita share screen. Oh nggak bisa kalau saya jelasin di chat, nanti bingung kitanya. Kalau kamu bisa open mic aja, nggak perlu open cam, open mic aja, nanti dibantu
dibantu untuk share screen. Kamunya bisa open mic nggak? Atau ada yang lainnya sembari nunggu? Ya. Karya murid boleh mas. Oh boleh Mas Dila. Silakan Mas Dila. Ya, bentar ya. Iya siap. Sudah kelihatan mas. Oke udah. Hah? Tumben lu berangkat pagi, Sam. Suaranya gede Mas. Oh suaranya belum ya? Ya di share sound dulu. Sarsannya gimana mas? Ini kok. Di close dulu share screen-nya. Nanti pas mau share screen di bawahnya itu ada cek share sound. Oh iya Ada bentar. Oh iya. Oke. Ya sebenarnya animasi sederhana sih. Ya, Karena yang buat itu memang ya skillnya lumayan sih, cuma karena apa ya? Ya pengen cari aman jadi cepet-cepet hasilnya enggak begitu maksimal. siap. Hah? Tumben lu berangkat pagi, Sam. Iyalah, gua kan mau lomba matematika, jadinya harus rajin belajar. Bagus tuh, lu kan pinter. Males banget sih sebenarnya disuruh lomba gini, tapi karena gua di sini paling pinter, jadi mau gimana lagi? Oh, lah, lu mah enak pinter. Lah, malah adu nasib, makanya belajar biar nggak bego. Emang lu belajar, Sam? Kagak sih, hahaha. Padahal dia sendiri gak belajar. Ya udah, gue mau lanjut belajar biar bisa menjadi juara dan mengharumkan nama sekolah. Kalau mau mengharumkan nama sekolah mah gampang. Hah? Gimana tuh? Nih, lu mau ngapain? Harumkan nama sekolah lu. Lah, iya juga ya. Oke itu aja mas. Keren. Idenya keren ya. Mengharumkan sekolah ya. Oke. Ini sendirian Mas. Anak. Ya anaknya buat sendiri dari semuanya. Ya. Enggak, maksudnya satu orang ya? Iya satu anak. Wih, keren. Keren sih Mas. Ini nggak diposting di YouTube? Ya diposting YouTube sekolah jurusan. Keren. Tapi memang susahnya anak ini tuh ya memang punya potensi, cuma karena anaknya sering ya ngegame, jadi dia cari aman gitu biar tugasnya selesai terus sisa waktunya untuk ngegame gitu. Tapi Mas ya, kalau boleh jujur, dia sebenarnya udah ini simplify sih, sederhana sih. Jadi dalam artian dia membuat sebenarnya kayak gitu. Jadi kayak sebenarnya kadang kita terjebak sama sesuatu yang rumit ya. Misalnya nih, ketika kita membuat sebuah tayangan atau animasi atau komik ya, atau bacaan gitu. Kadang kan kita ribet ya, karena kita kan sering banget nonton anime, nonton film kayak gitu, terus kita baca komik kayak gitu ya, sampai akhirnya kita kebawa dengan framing atau paneling yang mungkin composition sama layoutnya itu yang membuat kita, wih keren ya kalau bikin kayak gini. Nah tapi
sebenarnya tuh kayak cerita yang tadi tuh 1 menitnya itu kerasa banget gitu loh. Jadi kayak kayak apa langsung to the point gitu ya. Maksudnya eh, mengantarkan ke storytellingnya itu ya. Pengantaran storytellingnya itu eh, bagus banget gitu loh kalau menurut aku gitu loh. Jadi eh, apa ya, di samping yang kayak kata Mas Dia tadi anaknya memang lebih suka main game ya, tapi Iya. dia menggambarkannya itu dengan sangat baik sih menurut aku gitu. Kenapa? Karena Iya. jujur ya, aku juga termasuk orang yang terjebak dalam situasi yang rumit. Contoh kayak gini nih. Kenapa aku bilang gitu? Kemarin aku ngobrol sama YouTuber ya di Palembang ini. Jadi dia itu YouTuber tapi penyiar radio gitu loh. Jadi dia malah bilang katanya, kamu terjebak ya bikin bikin animasi yang seperti ini. Kenapa? Ternyata sampai akhirnya aku sadar bahwa oh, ternyata aku emang lebih lebih sering membuat cerita panjang gitu ya ketimbang cerita pendek kayak tadi ya. Jadi ketika aku mau buat cerita pendek, aku benar-benar mengalami kesulitan tuh di situ kayak gitu. Jadi akhirnya eh, 2 hari yang lalu aku berpikir gitu loh, berpikir sambil nganalisa dan lain-lain. Ternyata eh, pernah ngobrol sama si Faza ya, ngobrol sama si Faza gitu kan. Za, lu kenapa sih susah ya bikin cerita panjang ya? Karena kan selama ini si Juki bikin ceritanya short-short mulu ya, Iya, betul. cerita-cerita pendek gitu kan. Karena memang marketnya ya buat Twitter kan, buat Facebook zaman Faza dulu ya, terus Instagram, terus akhirnya lari ke YouTube. Nah sampai akhirnya kejawab tuh apa yang dulu, yang kemarin ngobrol sama Faza itu, si Dalang Velo tuh pernah punya punya ini ya, kalau nggak salah sih pernah nyampe informasinya pengen bikin film layar lebar gitu. Tetapi kok sampai sekarang jalan nggak, setiap Iya. nanya jalan nggak tahu, kayaknya jalan deh kayak gitu. Nah kenapa dibilang jalan atau enggak? Oh, bentar ya, aku ini ambil charger dulu, lupa ngecas. Oke. Halo Mas Dila. Halo Mas Babi. Rencana nih Mas Belum kah? Nanti tunggu ini ya, tunggu dari Humas ya. Ini saya juga sebenarnya kemarin ya saya bergerak karena Humas minta tolong ke saya sebenarnya. Untuk Mas Robi maksudnya. Yang terakhir sih, pokoknya kalau misalnya jadi ya tinggal operasi waktu aja kan ya. Berarti aku Iya, mati iya. ya, ke sana ya. G, G. Tapi nanti nunggu pihak Humas dulu ya Mas Babi ya. Aku juga perlu belajar lagi kalau itu jadi. Terus Ya sama-sama belajar Mas. Saya juga malah Tunbum tidak pernah pakai sama sekali. Oke, gitu. Lanjut Mas B. kayaknya pada sharing-sharing, aku ikut sharing kali ya. Oh iya dong, harus Mas, harus Siap, dong. siap. Iya. Nah, Produktif jadi banget Mas. Mas B produktif. Nah, lanjut yang tadi ya. Jadi ketika itu aku analisis gitu kan. Dalam Velo kan tontonannya viewersnya jutaan gitu. Iya. Wah gila ya. Kenapa dia nggak itu ya? Maksudnya apa tuh namanya? Ketika layar lebar kok ini ya? Dan itu kalau Mas Dila mau tahu wacana 2019 Mas. Aku ngobrol sama Faza waktu itu ya. Malah Faza bilang, lo lagi sibuk nggak dalam Velo, lagi mau digarap nih, mau ikutan nggak, waktu itu ya, waktu lagi ada acara di Jambi ketemu Faza ngomong itu. Nah sampai sekarang tuh wah ini udah 2023 nih kayak gitu ya, kemarin ya kok belum ada kabar-kabar kayak gitu ya. Nah kalau misalnya si Juki kan digarap bareng sama Mas Deril ya waktu itu ya. Yang notabene Mas Deril emang udah kebiasa ngerjain animasi kayak gitu ya. Jadi si Faza kebantu. Nah terus yang berikutnya
aku juga nganalisa lagi gitu. Lah, tai lalat juga ya. Kenapa tai lalat belum ada film apa ini ya series atau layar lebarnya gitu loh yang memang secara continuity ya. Kenapa? Karena tai lalat kan dikenal dengan slapstick komedi gitu ya. Jadi Iya, komik comic apa strip. komik iya komik strip 4 koma kayak gitu kan. Terus juga apa dia bikin animasinya juga yang eh, motion ya, motion komik kayak gitu ya. Bahkan sekarang udah ada yang apa ini ya animasi kayak gitu ya. Bukan lagi motion komik ya. Nah, dari situ tuh ternyata aku nyadar gitu loh. Jadi dua hari itu aku nyadar tuh bahwa loh iya ya kayak gitu ya. Aku kejebak sama sama apa eh, kejebak sama kejadian yang sama sama mereka gitu. Jadi kalau aku kan berkarir dari komik kan, aku kan mengawali karir dari komik ya. Tapi aku langsung komik serial gitu loh, langsung komik yang satu volume, langsung komik panjang gitu. Nah jadi apa eh, ataupun misalnya paling pendek satu chapter per chapter gitu kan. Nah ketika aku ke animasi juga ya, ternyata aku juga terjebak ke situ. Nah tiba-tiba aku menurunkan pembelajaran sama teman-teman di tim studioku penulis cerita itu mereka terjebak juga gitu loh. Jadi apa kita kesulitan untuk membuat cerita yang pendek-pendek seperti itu ya. Nah, ketika aku ngobrol sama sama yang YouTuber tadi, dia malah bilang gitu loh. Animasi itu kan memang butuh waktu ya untuk pembuatannya Iya, gitu loh. Tetapi kan kalau lu bikin durasi 5 menit, ya lu potong-potong aja jadi 5 adegan gitu loh. Nah, walaupun yang kita tahu bahwa eh, apa di dalam penulisan cerita kan ada struktur 3 babak ya. Nah, iya. jadi kita kayak potong aja 1 menit, 1 menit, 1 menit. Nah, di setiap adegan itu ya ada eh, plot yang membuat apa penonton jadi ini ya menuangkan komentarnya dan lain-lain gitu. Jadi dalam artian oh ya juga ya sebenarnya kayak gitu. Nah jadi dia itu Mas Dila ya orang awam yang memang nggak ya, jadi dia bikin di YouTube itu dia bikin kontennya podcast gitu loh. Sama bikin video-video keseharian aja gitu loh. Nah, dia bilang kalau bikin video kan gampang ya, cuman ambil HP, kamera, record, habis record di editing kayak gitu kan. Iya, Udah setelah selesai itu kan. diupload ya, betul. Iya, Dipublish. beda dengan animasi kayak gitu kan. Jadi Iya, dia bilang berat untuk kalian kalau misalnya mau bikin 1 minggu 1 tayangan kata dia gitu kan. Tapi ketika ketika kamu bikin 5 menit, kenapa nggak kamu potong-potong? Kamu bisa jadi 5 kali tayang gitu loh, kata dia gitu. Nah, jadi sebenarnya kayak yang dilakukan oleh muridnya Mas Dila tadi itu sebenarnya adalah contoh yang seperti itu Mas. Dan itu emang marketnya market sosmed Mas. Jadi apa? eh, kita harus tahu bahwa ini buat siapa ya kita ini ya buat siapa ya walaupun Scott McCloud kan bilang ya bahwa eh, buatlah sebuah karya yang benar-benar pengen kamu buat jika suatu hari nanti tidak ada orang lain yang menyukai karyamu setidaknya kamu mempunyai satu orang yang menyukai karya itu ya kamu sendiri gitu loh iya. tetapi kan ketika kita berkembangnya waktu gitu loh kita kan nggak bisa ya terlalu terlalu egosentris seperti ya terlalu idealis seperti itu ya nah kita kan harus mikirin apa ini nah pada mikirnya adalah pernah pernah pasti anak-anak atau nggak usah anak-anak ya aku sendiri aja tuh stuck ketika yang kok gambar aku yang nge-like dikit ya ini sebenarnya baca banyak gak sih gitu atau kayak in case kemarin tuh aku baca di apa wallnya Facebook gitu ya ada yang nge-share gitu gitu ada web webtoon artis yang curhat gitu loh curhat dalam artian eh, kok pada nggak beli koin untuk baca komikku ya aku nih udah capek udah apa ya boleh sih ngeluh gitu loh tapi kan nggak harus Iya, dipublik gitu loh ke betul, jadi betul. kayak kita jadi kayak kok kayak ngemis ya jatuhnya ya jadi kayak itu pada Kayak bukan setelah seniman aku lah lihat ibaratnya. bener mas kayak gitu nah pas aku lihat viewersnya mas ratingnya mas wih 9,8 mas maksudku dengan rating seperti itu kalau kamu sebenarnya nggak tahu pasar karya kamu itu di mana gitu loh itu suatu
suatu ini gitu loh. Artinya apa? Kan kamu bisa aja ngembangin bukan hanya di komik ya, tetapi bisa ngembangin di produk-produk turunannya gitu loh. Atau aliwahana ya, yang untuk menunjang bahwa produktivitas itu. Kalau cuman ngandalin koin atau gaji dari webtoon itu aja tuh terus diputer-puter ya nggak bakalan itu dapetnya capek doang gitu kan. Iya. Tetapi harusnya dengan rating rating seperti itu kan dia udah harus tahu ya market saya ini tuh di Indonesia kah atau di luar kah gitu. Nah, sampai aku ditunjukin lupa sih nama animasinya gitu ya. Sampai detik ini aku minta share linknya juga belum di-share sama mas yang aku ajak ngobrol itu. Jadi ada namanya Dodo atau apa ya. Aku lupa di YouTube itu. Dan itu template semua mas. Template-nya itu dari Freepik. Jadi tapi dia tayang 1 juta udah video-videonya. Terus aku bilang, nah terus dia bilang gini ya, kamu kan jago gambar tuh. Terus animasi yang kamu tayangin di YouTube kok nggak nyampe segitu ya kata dia. Padahal gambarmu bagus. Oh iya ya kayak gitu. Nah artinya apa mas? Marketnya itu belum sampai. Market untuk di sosmed itu belum sampai gitu. Bahwa sebenarnya adalah apalagi buat anak-anak ya scrolling kayak gitu. Nah sebenarnya karya kayak Mas Dila itu cocok banget untuk YouTube, Instagram, untuk Ya ini TikTok. karya murid mas, bukan karya saya. Iya, iya maksudnya karya muridnya Mas itu tuh sebenarnya kayak gitu. Nah, sebenarnya bisa aja tuh ketika Mas Dila eh untuk ngedirect murid-muridnya ya, eh dibebasin aja Mas, nggak mesti harus saklek untuk ini ya, untuk apa tuh Iya. namanya eh bikin series kayak gitu ya. Pada akhirnya mereka nggak bisa mencapai itu gitu loh. Nah, jadi apa? Artinya apa? Jadi artinya adalah eh, kita harus tahu batas kemampuan kita seperti apa. Nah, kayaknya muridnya Mas Dila tadi dia udah tahu batas kemampuan dia. Kayaknya aku kalau kerjain lama-lama ini bakal nggak beres karena aku udah mau main game gitu loh. Bisa Jadi juga dia nanti kalau misalnya saya selesai duluan akan dikasih tugas lagi gitu. iya kayak gitu. Nah, jadi ini kan kurang ini kemarin juga tak suruh apa namanya buat artbook sih, tapi masih dalam proses. Tapi ini hasilnya mungkin bisa saya share ya. oh boleh Bagus kalau juga, ada iya, tuh iya. kita. Bentar. Bagus sih mas menurut saya. Ya, kelihatan ya. Oke kelihatan. Ini jate. Ya. Jate terus ini sebenarnya belum selesai. Nah sinopsisnya seperti ini. Anak bangsawan sebagai pengendali roh. Nah ini memang saya bebaskan mas. Dia mau kepengen buat ilustrasi seperti apa saya bebaskan. Dan itu pun ya apa namanya ya kembali ke tadi. Jadi dia hanya mengejar timingnya cepat. Terus ya mungkin dari segi apa namanya ini menurut saya nanggung sih sebenarnya. Mungkin perspektifnya masih ada beberapa yang masih kurang, tapi overall ya kalau orang awam kalau lihat ya sudah lumayan bagus. Terus ini yang lembar berikutnya memang saya sengaja saya suruh cari inspirasi ketika dia membuat suatu karakter, entah itu dari bajunya atau mungkin foto-foto yang lain untuk dijadikan bahan. Dan ini dia membuat kayak gambar tampak, desain karakter jate, ada tingginya juga. Terus ini perubahan roh, karena ini kan sifatnya karakter apa ya, imajinatif. Jadi dia membebaskan imajinasinya pengennya seperti apa gitu. Nah ini kayak perubahan rohnya. Terus ada color paletnya, perubahannya. Nah, sebenarnya ya bagus sih, karena dia ini pada saat apa namanya cari-cari referensi ya memang anaknya ini mas apa namanya mencarinya detail banget. Jadi saya ada apa namanya sisi positifnya. Jadi anak ini ketika dia katakanlah kita mencari piring katakanlah, dia itu mengeksplor banyak sekali, bahkan bisa sampai
seharian itu hanya mengeksplor piring, misalnya seperti itu. Nah, ini juga sama. Ada kelebihannya, kekurangannya, terus ini roh barongnya, perubahan roh, wujud roh tingkat akhir. Nah, ini memang mungkin apa ya? Ya selera anak-anak zaman sekarang ya, Mas ya. Lebih ke arah seperti ini yang apa ya, yang menyeramkan gitu. Bahkan dari awal itu anak-anak ya yang satu kelas itu saya suruh untuk menggambar bebas tuh mesti larinya ke arah sini, yang horor-horor atau enggak tengkorak-tengkorak atau yang berdarah-darah. Itu saya kok kurang tahu kenapa kok sampai seperti ini. Nah, ini juga sama, ada Balin Sunukung juga bersama roh monyet. Senjata favoritnya ketapel. Nah, ini memang belum selesai, Mas. Nah, ini masih polos. Ya itu saja sih, Mas. Ini pakainya Mas, Photoshop semuanya. Dan karena kemarin Mas siapa itu Mas Robi kesini, jadi dia sekarang ini lagi asik main CSP. Siap. Iya. Nah, yang Mas share ini PDF-nya ini berapa orang, Mas? Satu orang atau Iya, banyak satu orang. Oh, satu orang. Oke. Nah, sebenarnya gini, Mas. Kenapa Mas Dila bilang dia sukanya ke arah horor atau apa ya? Sebenarnya gini, Mas. Mas Dila harus tahu market paling tinggi di Indonesia itu horor, Mas. Oh iya. Iya, kayak gitu. Jadi coba deh Mas Dila ya. Coba lihat ya. Sekarang ini yang lagi booming kan Siksa Neraka. Oh, Tayang di betul. bioskop. Bioskop ya, Nah, iya, betul. iya. Zaman dulu kan kita udah diasupin dengan komiknya ya, komik neraka Iya. itu ya. Surga dan neraka itu. Tapi sekarang dibuat dalam bentuk filmnya. Nah, terus Mas Dila lihat ya, dalam tiap satu tahun berapa IP film horor di Indonesia itu selalu tayang. Selalu gitu. Nah, yang kedua komedi, Mas. Makanya ada digabung antara horor komedi. Oh Jadi iya, betul. dapat semuanya kayak gitu. Nah, cuman walaupun horor itu jadi tingkat tinggi, tapi kan banyak tuh horor komedi ya. Contohnya kayak Mas Wiryadi Darmawan tuh, dia kan bikin trio hantu kan, trio hantu CS itu kan benar-benar hantunya ini kan. Nah, cuman belajar dari Mas Wir gitu. Kayak tadi tuh kan karakternya tuh detail, Mas. Karakternya detail. Nah, kalau dia dijadiin komik sih mungkin masih bisa. Tapi ketika dia mau digerakkan dan dijadiin animasi dan dia memaksa untuk 2D, ya itu nanti kejadian kayak Mas Wiryadi gitu. Karena kan Mas Wiryadi frame by frame ya. Iya, ribet banget itu. Iya, walaupun dia sederhanain, nggak sedetail yang kayak tadi ya. Dia sederhanain, tetapi dia mengalami kesulitan. Jadi aku sempat diskus sama Mas Wir ya. Mas Wir, kenapa nggak tayang lagi, capek katanya gitu. jadi kayak gitu ya. Nah, jadi betapa pentingnya kita itu menyederhanakan. Jadi kan makanya tadi kayak yang aku bilang itu bahwa kita boleh ya mempunyai egois dan idealis, tapi kita nggak boleh memaksakan itu gitu loh. Jadi disederhanakan gitu loh. Kayak misalnya kan kayak tadi tuh kayak perubahan-perubahannya itu ya dia pakai topeng atau apa, itu kan detail banget ya Mas ya. Jadi kalaupun dijadiin animasi, tiba-tiba dia juga ngerasa kayak wah ini kayaknya bagus nih kalau dikerjain sama Madhouse, dikerjain sama Mappa, dikerjain sama Ufotable, iya gitu loh. Tapi ketika kita yang ngerjainnya, amsyong Mas, amsyong banget kayak gitu ya. Jadi dalam artian kita tuh sederhana. Nah terkadang ya, contoh nih kayak kemarin tuh kan studio kami kan dapat ngerjain 3 film itu ya, cerita rakyat itu ya. Nah salah satunya kan kita bikin kan legenda dari Palembang itu kan yang Pulau di Kemarau, Pulau Kemarau ya. Nah, kita bikinnya jadi Cinta di Kemarau. Nah, kita juga menghadirkan spirit Mas.
Jadi di situ Spirit itu kan kalau di Palembang ini kan terkenal dengan apa ini ya apa tuh namanya eh, mistik-mistik juga gitu loh, terkenal banget di Palembang Iya, ini iya, ya. iya. Salah satunya tuh kan Antu Banyu gitu kan. Cuman nggak ada yang tahu bentuk Antu Banyu ini seperti apa gitu loh. Ya, nah aku gambarinnya kayak monster aja mas, tapi aku nyebutnya spirit. Kita kita bikinnya jadi spirit, bukan bukan setan, bukan apa, pokoknya jadi spirit aja kayak gitu ya. Nah, awalnya si konsep artnya itu bikinnya mas, eh, dari riset hantu banyu itu tuh kayak dibilang mirip buaya, dibilang mirip dibilang mirip kera gitu loh, dibilang mirip, pokoknya banyak macam bentuk rupanya gitu loh dalam satu wujud gitu. Nah, Itu di dua Mas Hadi riset itu dari mana, Mas? riset memang beneran kan, karena aku suka horor-horor, suka Risetnya itu mistis dari penduduk sekitar dari bu atau iya dari penduduk sekitar, terus juga dari mbah-mbah zaman dulu yang oh, suka ini, karena nggak ada literasi yang tertulis mas, jadi adanya tutur, jadi semuanya dari tutur. Nah, terus juga aku pernah ngobrol sama orang-orang yang tinggal di pesisir Sungai Musi. Nah, sampai pesisir Sungai Musi itu kan panjang tuh, iya. sampai daerah-daerahnya sampai Oki, Oi segala macam gitu ya. Nah, rata-rata ngomong ya, ada yang ngomong buahnya putih, ada yang warna putih, terus juga ada yang ngomongnya rambutnya kayak kawat, suka belit kayak gitu ya. Pokoknya dengan berbagai macam apa cerita gitu kan. Nah, waktu aku minta si desain karakternya kan risetnya seperti itu mas, yang kita dapat ya sesuai dengan tuturan orang-orang yang pernah pernah ngeliat atau apa. Tiba-tiba dianimasiin nggak sampai sedetail itu mas, tapi di konsep artnya detail kayak gitu, lumayan detail ketika di konsep artnya. Jadi dalam artian ketika di animasinya mukanya aku bikin datar mas, yang awalnya kayak ada Oh, moncong dibuat eh, ya, kalau kalau dia mau noleh moncong, enggak, ini aku bikin datar gitu loh. Kenapa? Karena susah untuk menggerakkannya, apalagi ketika ada adegan berantem. Wah, oh itu iya jelas itu ya. itu iya, itu susah banget kayak gitu ya untuk itu. Nah itu aku pun memaksa memaksa anak-anak studio, sanggup nggak kalian ngerjain animasi yang seperti ini kayak gitu. Nah, alhamdulillah ternyata mereka sanggup gitu loh. Walaupun secara continuity masih berantakan ya Mas, tapi overall oke lah kayak gitu ya. Nah, tetapi ketika membuat dua cerita lain yang kerjasama dengan anak-anak sekolah gitu loh, SMK ini ya Jambi sama SMK Palembang, itu kami bikinnya cut out mas, Oh, disederhanakan banget, padahal karakternya pakai itu loh mahkota. Tahu kan mahkota yang ada Palembang kalau orang mau nikah itu ya, ASEAN apa AESAN, yang kalau nikah dia pakai di depannya sini ya. Nah, itu kita buat itu tapi kita pakai cut out mas. Jadi karakternya udah disediain gitu loh. Jadi nggak terlalu ini. Nah, terus juga ada karakternya itu karena cerita satunya tuh dari Bangka Belitung sama Bengkulu. Nah, yang Bengkulu malah buaya mas. Buaya kan ada moncongnya gitu loh. Tapi iya iya. buayanya dibuat manusia gitu kayak siluman siluman gitu. Nah, ada moncongnya. Itu pun kita pakai cut out mas. Nah, kenapa? Karena kalau anak SMK ngerjain frame by frame secara continuity pasti fatal banget dianya. Iya betul Jadi, betul. nah akhirnya kita buat cut out, dan aku akhirnya merumuskan apa yang selama ini aku pelajari beberapa tahun terakhir tentang cut out ya. Dan alhamdulillah mas, anak-anak itu selesai 14 hari tuh. 14 hari. 15 orang. Iya, 15 orang. Dan itu mereka cuma nganimate doang sih sebenarnya. Nah, tiga anak SMK-nya aku minta tolong buat cut out, buat bikin karakter cutoutnya gitu. Jadi mereka yang datang ke studio bener-bener aku yang apa dampingin ya mereka buat buat bikin cutoutnya itu. Nah, eh, dan itu mas, anak-anaknya apa ya, yang SMK Jambi itu nggak terlalu mahir pakai Adobe Animate. Nah, yang anak SMK 5 belum pernah megang sama sekali Mas. Oh iya. Dan itu mereka Adaptasi 14 lagi ya. hari, dan iya, dan itu mereka 14 hari dengan metode yang selama ini aku pelajari. Oh, ternyata aku dapet nih cara metodenya gitu loh. Ternyata tapi kalau kita memaksakan mereka untuk pakai tone boom ya, memang pakai tone boom bisa kompleks, bisa detail segala macam ya dengan master controllernya gitu.
tetapi anak-anaknya bakal butuh lama buat belajar gitu loh. Tapi ketika pakai Adobe Animate itu sama aja, aku bilang ini sama aja kayak kalian pakai di AI gitu loh. Jadi tinggal tinggal gabungin ini. Nah, disederhanakan seperti itu. Nah, mungkin dia karakter yang anak ini bikin agak sangat sulit kalau dia untuk frame by frame kayak gitu. Nah, bisa jadi kalau memang dia mau sekalian ya di 3D-in aja mas gitu. Kenapa? Karena 3D lebih enak ya. Ya ibaratnya kayak capek di awal bikin Iya, modeling betul, dan betul. lain-lainnya gitu kan. Tetapi dia akan dapat hasil yang maksimal di ininya gitu. Tetapi 3D butuh effort yang lebih besar daripada Iya, Mas. 2D kayak gitu ya. Nah, tapi juga jangan kayak langsung memaksakan oh yaudah hybrid aja deh 2D sama 3D jangan gitu loh. Karena itu Kayaknya berat udah banget mungkin. ya. Ya, kayaknya udah mungkin. Iya, makanya itu. Jadi kalau saran aku ya Mas ya, mending dia bikin motion comic aja Mas gitu loh. Jadi sekarang kan di Instagram kan sering banget ya manhwa-manhwa webtoon itu dibuat motion comic ya. Jadi karakternya kalau noleh itu langsung set cuma 2 frame Mas. Iya, iya. Jadi kayak kayak motion comic gitu kan. Nah, jadi sebenarnya motion comic itu lagi digandrungin juga untuk di sosmed kayak gitu ya, untuk sebagai promosional dan lain-lain sih. Tapi bukan nggak mungkin ya, bisa jadi seiring perkembangannya itu ya kesederhanaan itu mungkin akan jadi satu nilai plus sih buat buat dianya gitu. Nah, sama yang balik ke film tadi ya Mas ya. Sama Mas. Tadi kan bahasanya pakai bahasa Indonesia. Subtitlenya jangan bahasa Indonesia. Iya, harapannya ya Oh, kedepannya nanti juga seperti itu, Mas. Pakai bahasa iya, daerah masing-masing gitu. iya. Atau malah malah dibalik Mas. Jadi kayak misalnya kalau udah kebikin bahasa bahasa Indonesia pas sulih suaranya gitu kan, subtitlenya yang bahasa itu, yang bahasa bahasa daerah kayak gitu ya. Jadi Apa enggak jadi malah asing malah. apa? Malah Justru kayak sebenarnya kayak gini Mas. Keasingan itu karena belum terbiasa aja sih sebenarnya. Tapi kalau kalau kita udah terbiasa ini, Mas Dila pernah nggak? Mas Dila kan suka banget ya. Aku kan suka suka komentarin statusnya Mas Dila yang lucu-lucu gitu kan. Lalu iya. Mas Dila ingat nggak konten-konten yang Kamen Rider pakai bahasa Jawa? Oh iya, tahu tahu Jadi tahu. jadi di YouTube itu kan dia pakai bahasa Jepang, tapi translate-nya bahasa Jawa. Nah, kita yang bisa bahasa Jawa itu ketawa gitu loh pas bacanya. Nah, tapi ketika temen itu ya, temenku dia orang Palembang asli, terus ada orang Padang, orang Medan. Emang itu artinya apaan sih? Nah, dia belajar, akhirnya kita nonton bareng belajar, terus sama-sama ngertiin kan. Akhirnya dia ketawa. Jadi Iya, seru ya ternyata film itu. sebenarnya Nah, kan itu bukan kan terjemahan, hanya untuk konten iya, penghiburan aja. iya untuk konten. Nah, tapi dalam artian kan subtitlenya itu tuh pakai bahasa Jawa, Mas. Makanya Kamen Rider kalau di YouTube itu kan source-nya itu kan Kamen Rider bahasa Jawa kayak gitu kan. Jadi kan Iya, iya. mulai Kamen Rider Black kayak gitu ya. Nah, jadi kitanya yang ketawa mana videonya dibuat emang lucu-lucuan kayak gitu ya. Jadi kitanya juga juga ini ya. Bahkan itu film-film jadul tokusatsu yang lama ya, zaman ini ya, zaman-zaman masih Heisei ya kayak gitu ya. Bukan Heisei, Showa ya, zaman-zaman Showa yang Oh iya, film-film iya. jadul yang Favorit tahun saya itu, Mas. 80-an. Iya, 90-an gitu kan. Nah, jadi kita yang nontonnya tuh ketawa gitu. Nah, sebenarnya itu Mas, keasingan itu kayaknya behavior sih kayak gitu ya. Karena sebenarnya semakin kita itu ya akan semakin ini ya. Buktinya kan eh, apa Netflix juga seperti itu kan sekarang kan kayak gitu ya. Walaupun walaupun ini ya masih terbatas. Contohnya kayak gini. Kita terbiasa nonton film Jepang gitu. Tiba-tiba nonton film Thailand kok aneh ya. Atau nonton film Korea kok aneh ya. Tapi karena kita misalnya sering akhirnya jadi terbiasa. Kayak itu Terbiasa. sih sebenarnya. Iya, iya. Makanya eh, apa orang jadi tahu Mas, contoh kayak gini, karena aku kan nggak bisa bahasa Jawa Mas, tapi mengerti bahasa Jawa. Kenapa? Karena eh, mbah sama buyutku itu emang orang Jawa Tulen kayak gitu. Tetapi ketika kita bilang itu tulisannya kayak gimana sih, nggak ngerti Mas.
kan Iya. bahasa Jawa ada itu Bahasa ya, ada Jawa pasif ya tulisan mas, tulis. ibaratnya. Iya kayak gitu. Jadi ketika misalnya kayak mbahku itu kan dia malah malah bisa nulis gitu loh pakai bahasa Jawa. Nah kita kan ini bacanya gimana ya? Jadi kayak tulisan ketika itu. Jadi apa penting juga sih sebenarnya tutur Iya. sama apa literasi itu penting banget sih sebenarnya. Jadi kadang orang kayak kami nih bukan yang apa ya bukan orang yang tinggal di sana lahir di Pulau Jawa apa tapi kami keturunan orang Jawa tapi kita bingung mas ketika itu dalam bentuk literasi tapi dalam tutur masih bisa gitu loh masih bisa nyerempet untuk pakai kata-kata bahasa Jawa tapi kalau ngomong bahasa Jawa bener masih apa masih kesuka kepletot-pletot ya apalagi kalau Iya. aku ke rumah saudaraku yang di Jogja kan salah om ngomongnya gitu kok ponakanku mas yang masih SMP gitu salah om ngomongnya bukan itu oh salah ya logatnya salah kata dia gitu nah artinya kan apa karena itu betapa pentingnya sih kayak kayak kita Iya. tuh ngasih ngasih itu apalagi kan Jawa itu kan banyak banget ya mas ya Banyak ada sekali ya. iya ada Apalagi Jawa Jawa, Tengah Jawa itu gitu Jepara, Kudus, Pati di iya sekitar saya tuh dialeknya juga sudah beda-beda. iya kayak Mas Dila ngomong sama Mas Bambi kan beda-beda gitu Mas Bambi Iya, Tegal apalagi Mas bahasa bahasa Jawa Tegal itu khas banget itu Mas Rofi kemarin kesini juga iya sama. Ma- Ngapak iya betul. Orang ngapak Heeh. rada enak. iya makanya itu kan jadi sebenarnya dengan keragaman itu kita tuh sebenarnya Kaya, apa kaya ya budaya. tayangan itu tuh jadi sesuatu hal yang menarik sih sebenarnya kayak gitu ya kenapa karena ketika dilempar ke sosmed ya sebenarnya pasar terbesar itu jangan pasar luar negeri sih sebenarnya ya Iya, pasar dalam negeri. Indonesia itu sendiri Iya. sih sebenarnya Setuju gitu kalau nah ya ceritanya ya yang sehari-hari gitu loh kayak cerita muridnya Mas Mas Dila tadi ya nggak kepikiran mengharumkan itu ternyata disemprot gitu loh oh iya ya ternyata disemprot ya kirain aku tipe yang kalau nonton kan nebak mas jadi ketika aku ini kayaknya mengharumkan pakai bunga tapi kok cowok pakai bunga nggak mungkin deh tiba-tiba dia nyemprot oh iya ya kok kepikiran ya anak itu bom, ya aku bilang bomnya gitu. di situ ya, meledaknya di situ. Iya kayak gitu. Nah sebenarnya kalau kalau komiknya komik strip komik 4 koma gitu kan ya di panel keempat itu yang dia Iya, panel cocok gitu kan terakhir ya. yang orang wah ini ternyata ya itu kayak gitu kan. Nah cuman ya itu sih apa pokoknya bikin aja tuh mas nggak usah mikirin yang rumit-rumit dan ribet-ribet Iya, gitu loh. proses mas. Nanti pada akhirnya kan kejebak kayak gitu kan. Cuman ya kita memang harus memberitahukan mana yang benar gitu Batasan misalnya ya. iya masalah repot masalah perspektif masalah apa jadi biar kedepannya ketika dia memang apa ya kerja sama orang lain dia akan tahu oh ini ya kan kita Iya, nggak pernah tahu apalagi ya, nih harus anaknya tahu. belum PKL ini. Ya rencana PKL nanti Hmm. bulan Juli. Iya siap itu sih Biar mas dia tahu Keren. budaya kerja itu seperti apa kalau di studio. Iya, siap. Oke, Yang gitu penting Mas. ya Terima gitu kasih. sih. Ya. Oke, terima kasih banyak apa Mas Bila. Oke, Aku mau dikit boleh mas. oh boleh silakan Mas Bila. Tadi kan lagi ngobrolin tentang yang si Galang Reno. Iya, Kebetulan aku sedikit kenal karena pernah undang Mas Acil ngisi kuliah. Nah waktu itu memang masih beneran sama Pionikon. iya, Pionikon kan kebetulan punya si Faza. Mas Faza. Nah ternyata dia cuma kontrak setahun mas sama Mas gitu. Faza. Dan ternyata banyak ketidakcocokan gitu loh. Iya, Karena begitu masuk ke Mas Faza itu langsung ditargetin bikin komik, bikin layar lebar gitu loh. iya, Terus kerjaan dia jadi semua harus lewat satu pintu itu ya. manajemen, lewat Ya. manajemen dan memang harganya jadi mahal. Cuma dia jadi pekerja gitu loh mas, jadi bukan kreator lagi. Iya, Jadi kan dia ngerasa berat juga maksudnya harga tuh jadi bagus banget. Kalau nggak salah, kalau dulu dia cuman bisa 150.000 itu udah keren. Tiba-tiba begitu masuk manajemen itu minimal 12 juta waktu itu iya, untuk bikin iklan pendek gitu ya. Nah, iya, kliennya udah langsung klien yang kelas corporate gitu loh. iya, Ya cuman itu waktu ketemu lagi aku bilang loh,
lu bukannya masih di Bionicard? Oh udah enggak mas, aku nggak nyambung kayak ini kan. Nah tadi kan makanya kalau dibilang kok waktu itu dibilang layar lebar kemudian nggak lanjut, kalau menurutku sih ya karena dia sendiri waktu itu belum punya tim, tapi kan setelah dia jalan sudah lulus SMK terus masuk kuliah udah mulai punya tim kan mas. Ya. Terus dia tampilannya udah mulai berubah dan tahun lalu bulan Oktober kalau nggak salah ceritanya si siapa Dalang Pelo bubar. Ternyata dia merubah dirinya menjadi Dalang Pelo yang lebih dewasa gitu. Ya. Jadi tampilan yang baru itu agak sedikit berbeda. Topinya itu bukan yang topi SMA lagi gitu. Iya, benar. Terus apa ya? Nah karena dia untuk merekrut kan butuh duit ya mas. Jadi dia ngerekrut yang bikin animasi, ngerekrut yang bikin bantuin untuk sosial media sekaligus yang ngedit. Tapi sebetulnya kan cerita dari dia, suara dari dia, apa tetap dia yang bikin. Cuma dia dibantuin untuk bikin background, dulunya simple, sekarang lebih detail karena ada tim gitu mas. Nah, jadi kalau dia ditanya gimana urusan layar lebar itu urusannya Bionicon justru. Urusan dia malah nggak kesana. Benar. Nah, kalau yang tadi mas bilang tai lalat, apalagi tai lalat mas. Tai lalat kan kebetulan bareng waktu ikutan mas tahu itu namanya apa? Katapel ini tahu. Nah, kan kebetulan aku ikutan yang awal kan. Terus pemenang yang pertama kali diadakan itu kan memang tai lalat. Ya. Nah, tai lalat sendiri sebetulnya dia nggak fokus ke cerita utuh memang. Cuma dia udah bikin sedemikian rupa kayak konten untuk berapa tahun tuh dia bisa masukin setiap hari ada gitu mas. Jadi timnya itu benar-benar bikin dan berdarah-darah. Terus di Thailand sendiri aku ketemu 2 orang, yang satu yang lebih ke kayak ngomongin ke marketingnya, satu yang lebih ke bikin artnya gitu loh. Nah itu berkembang pesat karena ada lebih dari 1 orang. Jadi kita kan rata-rata bikin sendiri ngerjain sendiri, marketingnya sendiri gitu loh. Itu aja sih. Jadi itu yang saya tahu. Jadi kalau sisanya aku nggak tahu sekarang siapa Acil sama siapa Dalang Pelo juga aku nggak tahu, cuman minimal dia udah berkembang banget. Ya. Nah, yang aku sorot itu adalah itu tadi mas. Contoh kayak gini ya mas. Ini analisa aku sendiri. Aku ngobrol sama Pak Aga gitu. Aku kan nonton film Suzuki itu kan 2 kali mas. Sampai ini ceritanya gimana sih? Jadi itu tadi mas, ketika kita dituntut untuk membuat story yang panjang, tapi kita terbiasa membuat story yang short, pendek gitu. Iya, itu mengalami kesulitan gitu. Nah, contohnya kayak gini nih. Sampai akhirnya aku juga menganalisa gini. Nusarara gitu loh. Ketika di YouTube-nya kan Mas Adit masih itu ya, masih memegang itu. Tapi ketika layar lebar kan bukan kayak gitu. Nah, jadi ketika layar lebar dapet karena memang berada di orang yang tepat gitu loh, berada di orang yang tepat. Nah, ketika si Juki mas ya, aku malah ketawa nonton si Juki ketika masuk Disney Channel. Yang pendek berarti. Iya kayak gitu. Jadi format yang dihadirkan ketika di Disney Channel ya sama kayak yang memang dia ini kayak gitu ya. Jadi padahal kan siapa yang nggak tahu Suzuki kan mas ya, Pionicon gitu loh, ibaratnya tuh dia yang menghandle semuanya gitu. Nah sebenarnya sih kalau aku bilang sih benar, aku kan nggak kenal Acil ya, cuman aku bilang si Acil ini benar ketika dia udah, sebenarnya aku udah ngerasa sih mas, dia udah keluar dari Pionicon itu ya. Jadi dia benar ketika dia meng-create dirinya sendiri sebagai konten kreator di YouTube itu, justru kalau dari sisi penghasilan lebih besar dari situ mas, daripada di Pionicon. Ikut orang gitu. Iya, contohnya kayak gini, kalau dia dapat services kan langsung dari dia, mas. Bukan melalui manajemen. Artinya manajemennya si Acil. Tinggal si Acil yang makin berkembang, makin dewasa, dia akan mengerti soal manajerial ya. Kayak tadi kan sampai punya tim dan lain-lain. Terus juga kan ketika aku ngobrol sama yang YouTube itu ya mas ya, orang yang baru ketemu YouTube itu ya, ternyata dia sampai bilang katanya gitu,
aku belum loh punya penghasilan gede kata dia gitu ya, tetapi aku punya subscribe ini 10.000 katanya. Ketika aku ngupload lagi satu tayangan, bisa 1% itu orang yang pengikut aku nonton ulang itu tuh udah berterima kasih banget kata dia gitu. Kata dia gitu ya. Nah, apalagi kalau apa yang kemarin ya kami diskusiin itu kan emang lebih ke animasi ya Mas, animasi yang tayangannya udah jutaan ya, termasuk dalam Velo, tayangan gitu. Nah, itu kata dia apalagi yang seperti ini kayak gitu ya. Wah, ini bisa dipastikan udah puluhan juta, udah bisa masuk ke kantong mereka kayak gitu ya, secara kalau dimonetasi dengan tepat. Nah, sebenarnya sih itu Mas. Kadang kita merasa bahwa kita masuk ke dalam manajemen orang itu kita ngerasa ini ya apa bayaran kita ternyata naik, ternyata nggak juga Mas kayak gitu. Nah, apa itu aku sadarin sih Mas, kalau mau jujur ya, aku dulu kan bolak-balik ke studio mana gitu ya Mas. Ketika ketika apa aku masuk apa balik ke Palembang, buka studio sendiri dan kaget Mas, tiba-tiba wah, tangan pertama klien tuh ternyata segini uangnya gitu. Ternyata Kalau dengan beberapa kan pasti. iya kayak gitu. Nah, dan pada akhirnya kan kita tuh bisa membayar rekan-rekan kita tuh dengan layak gitu loh. Kalau selama ini kita mungkin dari tangan keberapa kita potong-potong sampai yang di bawah, kecil banget ya. Nah, sekarang tuh kita bisa membayar tuh dengan apa dengan layak kayak gitu ya. Untuk apa ngerjain sesuatu itu. Nah, jadi ketika bahwa kadang tadi ketika kita tuh ikut sama orang tuh eh, eh, belum tentu itu akan menjadi apa sih titik tertinggi kita untuk naik ya di karir, belum tentu kayak gitu. Kenapa? Karena ya itu kayak si Acil tadi kan gitu kan, yang 12 juta mungkin pada saat si Acil masih sekolah ya, masih itu ya masih banyak gede gitu loh, tapi Gede teman ya itu iya, tuntutannya lebih berat terus iya apa kayak kayak gitu. ada target harus setiap bulan gitu, makanya dia Iya, berat gitu malah. iya. Terus juga kan ini karakter dia gitu kan. Kenapa kenapa harus harus dia nggak bisa eksplor kan, apa karena dia nggak bisa mengeksplor diri dia sendiri ya. Padahal ini karya dia. Tapi ketika dia udah sendirian kan, sampai yang kata Mas B tadi ya, aku juga ngeliat perkembangan si Acil ketika sempat juga Mas yang bilang kok bubar ya dalam film. Ternyata ganti, ternyata. Maksudnya itu aku sempat nanya langsung ke orang yang dibilang tunggu aja mas gitu. Ya kayak gitu. Nah, terus juga kan kalau kalau Tai Lalat ya, ada temanku yang pernah kerja di Tai Lalat ya, karena mereka yang kayak kata Mas B tadi, mereka emang udah fokusnya ke yang short gitu, sampai apa komik strip atau apa, dan mereka udah punya banyak banget apa stok untuk uploadan mereka, konten-konten mereka itu kan. Nah, itu sebenarnya itu jadi kan apa ini cek kayak analisis aku sendiri sih, bahwa oh jangan-jangan itu ya apa ketika kita tuh kayak oh kalau kita udah terbiasa untuk ini ketika kita mau masuk ke market baru, tapi dengan misalnya kayak aku kebiasa panjang, tiba-tiba masuk ke market baru, tiba-tiba harus bikin cerita pendek, ternyata susah ya, ternyata nggak nyampe gitu ya. Malah aku bilang wah, aku harus belajar sama muridnya Mas Dila tadi ya, bikin apa Ya dia langsung bisa punya ide pendek iya ya. kayak gitu kan. Jadi kayak iya sesederhana itu padahal. Nah, padahal kita tuh setiap hari kadang ketemu hal yang sederhana itu, tapi kadang kok ketika visualisasinya panjang banget gitu. Sama kayak misalnya anak-anak di studioku ya, nulis cerita. Ketika aku bilang idenya gini, tentuin premisnya gitu. Nah, ketika aku bilang tolong jadiin 1 menit, tiba-tiba udah jadi Mas 5 menit. Kok panjang banget ya, aku bilang gitu ya. Kata dia susah Kak ya buat ini mendek-mendekinnya atau apanya gitu. Nah, jadi karena apa mereka juga terbiasa dari aku yang apa ya ngajarin mereka tuh ternyata membuat format cerita panjang gitu sih. Nah, ini sama kayak kejadian aku ini ya Mas ya, bikin komik curhatan si Jonas sih, kayak cerita si Jonas itu ya. Lucunya Mas, ketika aku bikin novel
kemarin aku cetak sedikit ya, cuma 20 eksemplar. 80% yang beli anak SMP. Lebih kecil malah ya maksudnya. Iya, dan karena yang belinya beberapa aku kenal gitu ya, sampai orang tuanya aku kenal, aku datengin Mas, aku tanyain, tuh kamu yang suka, nanti kalau aku SMA atau kuliah nanti aku kayak gini kali ya, cinta-cintaan katanya gitu. Kata dia gitu. Cuman bahasanya di bahasa novel aku bikin lebih sederhana ketimbang di komik ya, karena memang komiknya aku buat remaja remaja kuliahan kayak gitu ya. Tapi ketika itu aku memang buat remaja, tapi kok SMP gitu loh. Malah dapet ke jaring tuh yang SMP. Nah, sampai detik ini tuh yang bilang kalau apa kalau mau keduanya dong novelnya itu. Nah, dan memang Nah, anak-anaknya rata-rata memang yang gak suka baca komik gitu Mas, lebih suka ke novel kayak gitu. Jadi tapi yang aku herannya kok marketnya berubah ya ke arah SMP gitu. Padahal nggak masuk dalam market kita dong. Wah, SMP. Ternyata anak-anak zaman sekarang tuh jawabannya itu Mas. Oh, nanti kalau aku sekolah SMA, kuliah, mungkin aku kayak gini ya, kayak ya cinta-cintaan gitu. Kayak gitu ya, susah dapet jodoh target gitu. marketnya yang geser gitu ya Mas. Iya, target marketnya geser. Nah, sampai akhirnya kan aku meriset ulang Mas. Salahnya di mana ya? Kok bisa geser jauh banget ya? Nah, kayak gitu sih. Cuman ya itu tadi, ketika si Jonas dibikin cerita pendek, wah enggak Mas, ini aja aku udah punya banyak kontennya tuh masih ragu, ini mau diupload beneran nggak ya, beneran nanti aja lah kayak gitu, perlu perlu apa dikaji ulang ya, karena beda sama kayak komik-komik apa yang komik-komik strip yang aku baca ya, kayak apa sih, Malfirer kayak gitu ya, terus kayak Hmm. iya Malfirer dan teman-teman lah, kayak si apa tuh yang sering aku baca itu, aduh, komik Paris kayak gitu ya, yang memang ceritanya tuh keren banget kayak gitu. Bahkan ketika horror horror love ini ya, horror romance juga lucu juga jadinya gitu. Jadi nah seperti itu sih dalam arti. Nah malah aku sama si Paris kan malah bilang, lu gimana ya, lu kan biasa bikin komik ya, tiba-tiba bikin komik strip, itu gimana ya bikin ceritanya bisa dapet ngena gitu. Kata wangsit, ya jawaban dia gitu. Wangsit Mas, wangsit. Wah, apa lu gokil juga ya, maksudnya ya itu tadi artinya kitanya tuh yang harus mengembangkan itu sih. Kadang kita yang terlalu ruwet padahal bisa disederhanakan gitu sih. Tapi setuju sih dengan Mas B tadi, apalagi Mas B kenal banget sama Acil kan, jadi seperti yang aku Kenal aja berarti. iya. Bukan apa, kenal banget sih ya. Ya paling gitu. Ini aku baru ngirim yang apa, yang dia lagi bikin kayak apa sih, fan art untuk dalam Velo, tapi dia upload tiap hari Sabtu. Nah, barusan fan artku masuk, tapi dia langsung bikin mulai minggu depan fan art pakai tema gitu. Oh, Ya di situ. iya, Ya sih, makanya itu kan maksudnya ya itu tadi sih, keputusannya berani tapi akhirnya dia menemukan apa jati dirinya sampai yang akhirnya, itu keren banget sih sebenarnya. Oke. Mas thank dia you, ada thank yang you. mau di-share? Kayak udah malam gak sih? Enggak, belum. Masih ada sisa waktu. Oh, udah habis Mas. Oke, Makanya kalau Mas udah D, habis. kalau Mas D mau share, enggak? Coba ya, Iya, bisa coba. nggak sih? Share screen terus, berarti saya mau share sound. Iya, kalau animasi share screen sama. Oh. Apakah terlihat? Lagi. Oke, udah Mas. Terlihat. Ini mantap ya Mas. Mantap ya Mas. Ya, cuman gitu mas. Oh, Ya kan? enggak, cuman ada tulisan tidur sore doang. Oh, gak ada film ya? Iya, filmnya kayaknya nggak jalan deh tadi. Coba ulang lagi. Gila ini udah. Ulang lagi. Kalau enggak aku pakai yang, jadi aku nyalain dulu tapi pakai ini mas apa? Versi atau seperti itu.
yang karena kalau kita pakai PLC kan aku ya bisa lihat kadang mereka yang Kayak kadang share lagi, kadang ngelag sih. jadi aku share lagi. Nggak tadi ini ya dulu share sound. Nah, tidur sorenya kelihatan kah? Tidur sorenya kelihatan tapi gambarnya nggak jalan. Kelihatan. Jalan mas. Coba di. Hati-hati, mundurin dikit ya. Ya mas. Keren. Ini yang perisa itu mas. Tapi yang ngerjain muridku loh. Stop share berarti ya. Iya. Silakan. Keren. Tinggal ditambahin gimmick aja mas. Si kucing itu jadi kedinginan gitu. Kayak ada angin-angin gitu. Itu juga aku kadang-kadang gini mas, anak sekarang tuh kalau yang SMK malah lebih susah dalam artian mereka masih pengen main-main gitu. Jadi kalau dibilang kelas industri mereka langsung nanya boleh karakter lain nggak boleh gitu. Tapi kalau yang ini kan IDS udah tingkatan kayak anak kuliah gitu. Jadi itu pekerjaan bertiga dan selama cuma 2 minggu. Tapi memang sebelumnya mereka udah nyobain bikin yang box cycle, run cycle, rotation, jam dan lain-lain 12 prinsip. Baru itu tugas akhirnya gitu. Jadi tugas akhirnya mereka pilih satu kelompok bertiga, terus temanya terserah, tapi karakternya harus ada yang aku bikin gitu. Nah itu juga kan akhirnya jadinya berubah, tapi minimal ya itu interpretasinya anak sekarang gitu mas. Benar. Karena cuman itu kan dari full frame, jadi benar-benar frame by frame sih, bukan ini dan syukurlah bisa jadi kayak gini. karena itu tadi mas, kalau aku ya namanya kayak gini mas, kemarin itu kan ada anak SMK di Palembang ini ya yang awalnya kan dia ngerjain yang cerita mereka sendiri ya, yang Mas Robi juga sama Mas Adit kan ikutan juga tuh yang cerita itu ya. Nah itu kan pas itu akhirnya aku dapat 3 orang mas yang aku feeling ya bahwa ini anaknya memiliki kompetensi dan lain-lain gitu. Nah jadi dari situ mas, ketiganya itu bilang bisa gambar gitu. Nah ternyata mereka gini mas, sangat sulit sekali untuk meniru. Jadi ketika kita kayak Mas D kan udah punya perisa tuh ya, ketika secara konsep art kan bentuknya perisa tuh seperti ini gitu. Jadi bentuk kepalanya atau apa, nah harusnya kan mereka menyederhanakan itu ya, misalnya ya di tracing aja tuh kepala masih perisa gitu loh, tapi di remodeling sama mereka jadi buat continuity gitu. Nah pas aku tanya mas jawabannya, kenapa sih kalian nggak itu aja ya, coba tracing aja tuh dari situ gitu ya, nggak perlu langsung dari nol drawing gitu kalau kesulitan. Jawabnya masalah satunya bilang gini, tracing itu haram. Haram? Iya. Karena? Aku bilang, haram dari mana? Aku bilang gitu ya. Iya, tracing aja gitu loh, nggak masalah atau apa. Gitu. Padahal animasi 2D identik tracing loh. Oh itu loh mas. Nah pada akhirnya aku ajakin nih mas, dia yang project studio itu yang Cinta di Kemarau itu ya. Nah anak yang bilang itu tadi dia bilang nggak mau tracing atau apa gitu. Itu cuma modal ngomong doang loh. Jadi 2 temannya itu bener-bener ngerjain gitu loh, sampai semua punya kan. Mereka kan malah aku taruh jadi sebagai clean up ya. Jadi key-nya udah didetailin gitu. Nah dia cuma ngomong enggak gini. Wah jadi mas setelah selesai project aku lihat ya di checklist, dia cuma ngerjain 1, temannya tuh udah ngerjain 4 shot kayak gitu, yang menurutku buat anak SMK udah lumayan lah ya kayak gitu ya. Dia berusaha untuk ini. Nah
yang satu itu kayak nah, jadi memang aku lihat tuh kayak gitu, ada kecenderungan pride yang merasa gitu, jadi kayak bisa jadi nih, dia kan ngerasa aku lebih ini dari orang-orang teman-teman yang lain. Pertama itu, terus sama satu lagi yaitu tadi mas, ego sama idealisme itu yang dia sulit untuk masuk dalam teamwork kayak gitu ya, dalam ritme ritme pekerjaan dengan studio kayak gitu. Nah terus juga apa tuh, dua temannya itu nanyanya ke tim gitu loh, ke koordinator gitu kan, ke koordinator atau ke art directornya. Wah dia dengan sendirinya mah udah kayak, oh aku bikin ini keren ya, gue bikin ini keren ya, dan bikin keren ya. Nah tiba-tiba yang kejadian lucunya adalah apa sih, adegan pertarungan itu kan kita bagi tiga. Pas di dia mas, temannya tadi tuh yang memang aku bilang pressing aja kepalanya gitu kan. Dia enggak mas, jadi berantakan banget mas. Jadi secara Lain langsung. Oh, iya kayak gitu, jadi kayak bro, padahal itu satu adegan ya, tapi dibagi tiga gitu. Jomplang banget mas. Jadi kayak aku yang bilang, wah ini anak sulit nih, aku bilang ini anak sulit. Nah kalau yang kata Mas B tadi, kecenderungan anak-anak itu ya memang kayak gitu nih. Jadi nah sama satu lagi tuh ada yang aku suruh bikin ilustrasi dia di luar mereka bertiga gitu. Udah diarahin tuh sama art director kita tuh, gini format gini. Kalau aku sih bikinnya kayak gini sih, emang dari dulu aku bikinnya kayak gini sih. Terus aku bilang, ini bukan buat lo, ini buat badan bahasa loh kayak gitu. Ini badan bahasa marah kayak gitu loh kalau buatnya gini. Nah harapan kita kan memang mempercayakan anak SMK buat ngerjain ini gitu, hasilnya tuh seperti ini kayak gitu. Tetapi anak SMK yang gitu, aku bikinnya seperti ini loh. Terus aku bilang, kendalanya apa gitu. Ada juga kendalanya apa. Aku nggak punya laptop di rumah, jadi memang ngerjain di sekolah ya, ngerjain di sekolah itu pakai PC sekolah. Tak pinjemin laptop mas, gitu, nggak dikerjain mas. Terus laptop pulang kita cek kan hasil kerjaannya itu. Jadi laptop ini ngapain ya di rumah dia sampai seminggu gitu loh. Nah jadi yang dalam artian tuh seperti itu nih. Kayaknya emang habit ya, atau mungkin bisa jadi kebiasaan dia ketika keseharian gitu loh di sekolah itu, mungkin yang kita nggak tahu ya keseharian dia di sekolah itu seperti apa. Nah cuman yang attitude dia yang ngerasa pride, ego dan idealisme itu yang seperti itu sih yang yang kata Mas B, kalau diajakin ke arah industri kok gini masih iya kayak gitu. Jadi ya seperti itulah, kitanya hanya yang sama gitu sih. Itu sih yang sempat jadi kekhawatiran aku gitu. Nah sampai terkadang juga nimbas ke kemarin sih ada kakaknya ya yang memaksa anaknya pokoknya uji kompetensi mau pakai sertifikasi di MSP. Terus aku bilang, anak lo aja belum nyampe gitu, mau lulus yang kelulusan 0% ya silakan aja kayak gitu. Kenapa ya, maksudnya sampai akhirnya kan karena kebetulan kaproknya itu adalah mahasiswaku juga mas ya, terus dia P3K lulus. Terus aku tanyain, kamu mau nggak aku tes, kalau kamu lulus baru kamu maksa anak-anak untuk uji kompetensi pakai BMSP bilang gitu kan. Kenapa ya, sadar diri lah harus kayak gitu kan. Yang diuji kan bukan kamu, kenapa ya, mungkin mau prek sekolah kan buat ini kan mas ya, wah lulus nih sertifikat ini nih sekolah kamu nih, murid-muridnya, padahal kemampuan belum itu sih. Kalau aku bilang sih seperti itu sih kalau ngelihat anak-anak SMP ya, masih mending anak-anak kuliahan gitu yang kayak mas karena kalau kuliah dia udah ini sendiri kan mas. Kalau yang SMK tuh kayak ya udah adanya jurusannya cuma itu gitu. Tapi kalau yang kuliah kan minimal ya gue milih jurusan ini karena kita tahu bakalan ngapain gitu. Iya. Itu sih.
ya overall gitulah suka duka kami kemarin. Mengapresiasi anak-anak SMK gitu. Oke deh. Ada lagi Mas Le? Sip. Aku sudah. Thank you. Iya ya. Oke, terima kasih banyak. Tura tadi jadi mau chat? Oh, Enggak ya? Boleh. Oh boleh. Oke. Silakan. Kita sharing sebentar. Hmm. Pak Burhan. Oh, Asem benar jawabnya. nah, sip. Lem. Pak, Salim, nyalakan mesin itu. Apaan nih? Tenang aja Pak, itu cuma mesin doang. Hahaha. Ayo tangkap habis ikan-ikan itu. Hah? Hehehe. Hah. Mau minum Pak? Enggak, terima kasih. Sip, kasih dapat ikan gede nih. Dapat. Eh, woi Salim, gue udah dapat nih. Lu kapan? Ikanku mana? Woi burung, kembalikan ikanku. Salim, kejar burung itu. Hah? Hehehe. Woi burung, kesini lu. Di situ rupanya. Hahaha. Aduh. Iya deh, aku ikhlas. Pak, kencingannya tarik tuh. Iya Lim. Ya, dari Tura tadi, ini tugas ini ya, kuliah ya? Iya, tugas semester. Oh, tugas semester. Keren loh itu. Keren. Ya gitu. Cuman itu aja sih saran bisa dikemas sedikit lebih pendek gitu. Jadi kayaknya durasinya kan lumayan lama ya.
untuk apa ngejar itu, tapi aksi reaksinya tuh udah cukup ini sih, udah cukup menggambarkan sih sebenarnya gitu. Apalagi ini ya apa maksud di akhirnya tahu ternyata eh burung itu ngasih makan buat anaknya gitu. Ada yang mau di ini kira? Saya Mas mau kasih saran ya. Boleh silakan. Kalau tadi memang pada saat apa ya, ya mungkin dari dubbingnya itu masih terlihat datar gitu. Ya ini memang susah sih, saya juga mengalami. Karena misalkan saya teriak ya memang dubbingnya itu harus teriak gitu. Biar bisa menjiwai peran dari karakter itu aja sih, masukan dari saya. Terima kasih. Makasih Mas Lila. Ya, sama itu juga ya, apa sama kayak tadi subtitle gitu kan. Kalau udah pakai bahasa Indonesia, kalau bisa pakai subtitle lagi gitu. Gitu sih. Ada lagi tuh Ra, yang mau di ini? Kalau masalah voice itu karena itu kan waktu produksi masih awal-awal, jadi belum tahu minusnya kayak gimana. Jadi nggak bisa maksimal juga dan keterbatasan orang juga, jadi kurang lebih Sebenarnya kayak gini, kalau misalnya masalah sulit suara terus di acting ya, sebenarnya kayak gini, kalau misalnya apa kamu sendirian gitu, agak dirubah aja ini apa karakteristiknya gitu kan, kayak tadi itu misalnya si bapak-bapak yang tadi tuh kan suaranya agak berat gitu kan, jadi gitu agak berat kayak gitu secara intonasi, artikulasi dan lain-lain gitu. Jadi ada perbedaan antara karakter A dengan karakter B. Nah, overall sih apa semakin lama kita semakin buat suatu karya tuh nanti akan semakin lama kita kurangnya di mana, nanti yang perlu kita benahin gitu. Nanti lama-lama jadi jadi up feeling gitu. Nah, satu lagi tuh ini sebenarnya tuh masalah yang sering banget dihadapin ya, aku aja tuh masih sering banget ya dihadapin. Jadi ketika aku bikin komik, aku bisa tuh buat memasukkan emosi ke dalam gambar gitu, tapi ketika ngebuat animasinya, nah itu amat sering kali itu emosinya nggak dapet di situ ya. Nah karena kan itu tadi kalau komik kita ngebuatnya sendirian ya. Kalaupun misalnya tim ya sebenarnya kita nggak sekompleks ketika di animasi ya kayak gitu. Jadi ketika dianimasikan itu ada beberapa bagian-bagian lain ya, yang ketika itu untuk ngebuat ekspresi ngebuat ininya ya finishingnya kayak gitu ya. Jadi misalnya hal-hal seperti itu tuh yang masih sering banget dialami sih, kadang masalah itu ya. Kalau di prinsip animasi itu termasuk dalam exaggeration gitu. Padahal itu penting banget ketika kita bisa menyampaikan ekspresi gitu. Jadi, nah contoh kayak tadi tuh, kan karakternya kan nangis dan kamu ngebuat karakternya tuh nggak pakai mata. Nah sebenarnya itu jadi yang sebenarnya ini juga ya, jadi pertanyaan juga, kenapa ya karakternya itu nggak pakai mata gitu. Kadang kan kita butuh matanya walaupun cuma segaris, atau memang karakternya emang nggak usah pakai mata semua gitu. Jadi ketika dia nggak pakai mata itu, nah itu bagaimana kita menggambarkan ekspresinya. Kadang kan kalau kita membuat sesuatu nggak ada matanya, ya berarti yang mainnya di alis sama di mimik gitu. Ketika menunjukkan rasa marah, sedih, senang. Karena kan kalau di bukunya tadi ya yang aku bilang Scott McCloud ya, membuat komik, making comics itu 3 emosi dasar itu kan yang sedih, senang, marah kayak gitu. Jadi baru dari situ sedih ditambah senang jadi apa, terus sedih ditambah marah jadi apa, senang ditambah marah jadi apa. Nah
tapi fundamental ekspresi itu. Nah jadi nanti berkaitan dengan suli suara kayak gitu. Jadi kan suli suara ini kan kamu bisa ngeteknya di awal atau sebelum visualnya atau setelah di visualnya kayak gitu. Nah sebenarnya tinggal arahan dari kamu sendiri sih seperti apa. Paling gitu sih kalau ini sih tambahan saran sih dari aku sih. Oh ada lagi dari yang lain kan mungkin mau kasih saran apa? Dari Turaknya mau sharing juga boleh. Apa? Oke, gitu aja semangat ya. Oke, nah karena waktunya udah terbatas ya, kita udah lewat setengah jam. Seru juga ya ternyata saya kan malam ini kita ngebahas tentang komik dan animasi gitu. Tapi teman-teman banyak yang share animasi ya kayak gitu. Nah mungkin nanti next kedepannya kalau teman-teman mau share karya-karya lagi boleh, atau via grup juga boleh, nanti bisa dapat respon dari teman-teman yang lain. Jadi kalau mau sharing-sharing di grup juga boleh. Gitu. Oke, terima kasih banyak ya buat sobat-sobat semuanya. Malam ini Hot Talk episode 19 kita akhiri dulu sampai kita ketemu lagi di next episode. Semoga kita selalu sehat dan dilancarkan semua urusannya. Oke, sebelum selesai kita foto bareng lagi ya. Karena kebetulan ada Mas B, tadi Mas belum ikutan. Boleh silakan open cam. Yang belum ikutan, mau ikutan lagi boleh open cam dulu. Oke, saya ambil ya. 1, 2, 3. Oke. Rupanya ada pengantin baru, Mas. Siapa? Itu yang story. Siapa? Terima kasih banyak Mas B. Iya, Mas Ori. Iya ya, selamat ya Ori. Terima kasih banyak Mas Adi, Mas Mandu. Udah seminggu Mas. Minggu kan? Pengantin baru kan? Udah setahun baru Mas. Iya benar. Makasih banyak ya Mas, doanya Mas Adi, Mas Babi semuanya. Ya, siap. Terus itu Mas B, nanti kan kita diundang ke Tegal Mas. Masih. Itu sih Mas Robi kan. Nggak datang juga malam ini. Tiba-tiba update status. Jadi kalau sebenarnya tuh aku baru lihat. Mas Robi dapat orang Pati loh, orang sini loh. Orang Pati ya? Oh jangan-jangan kemarin ke Pati ya ketemu? Iya, dan ya sebenarnya dari pihak ceweknya itu orang tuanya memang asli sini, asli Pati. Deket sih. Oh. Sama yang dulu apa ganti lagi? Tapi Mas B tahu nggak? Jadi kan kemarin di Badan Bahasa aku sekamar sama dia gitu. Terus dia bilang gini, Mas Adi kan orang tuanya udah nggak ada gitu. Ada nggak Mas ini Mas yang pengen dicapai sama orang tua dan udah ketemu? Terus aku tanya, kalau Mas Robi ada nggak? Kalau aku ada gitu. Orang tua aku pengen lihat aku nikah sama Mas gitu. Pulang dari Badan Bahasa tiba-tiba dia posting itu Mas. Aku gercap aku bilang. Tiba-tiba posting, wah udah ada pasangan nih kayak gitu. Kayaknya bukan yang kemarin, kalau yang kemarin kan nggak pakai itu ya, kalau nggak pakai hijab ya, kalau sekarang pakai hijab. Iya. Berarti ganti kan? Kalau aku taunya yang dulu doang ya. Iya, aku ngelihat yang baru kan kok beda ya. Gitu. Gitu sih. Nantilah kita ngobrolnya kalau ada orang. Siap. Buat Winda. Tadi kalau sebenarnya kalau suli suara tuh sebenarnya tuh ada Winda tuh. Winda itu dia pengisi suara tuh dia. Tapi karena waktunya nanti nggak cukup, karena kita udah malam. Nanti kita lanjut ke siap. berikutnya aja untuk ngebahas ini. Oke, terima kasih semua. Oke, terima kasih. Kita akhiri. Assalamualaikum Terima kasih semua. Selamat malam. Sehat-sehat ya. Salam. Selamat malam. Ya. Malam.
TMO ya. Terima kasih. Dadah.